Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Albintari Indra Putri, study number 22, 41, 10, and 93. In this video, I will discuss about project management. Project definition. Project is activity that has a specific global time and cost, where the project output is a product, service, or result that can be accepted by the customer or user. Project have several aspects include objective, time, cost, and risk. Management project is the process of organizing, regulating, and managing a project from its beginning to its end. The importance of project management is that it helps us achieve project goals with the desired time, cost, and quality. Project management helps reduce risk management costs, reduce time, and reduce team stress. Roles and responsibilities of project manager. The role of the project manager is to take care of project from the beginning to its end. Tahapan dalam manajemen proyek itu yang pertama, inflation. Tahap ini bertujuan untuk membuktikan kebutuhan proyek dan memastikan bahwa proyek layak untuk dijalankan dalam waktu dan biaya yang wajar dan normal. Manajer proyek akan mengumpulkan beragam informasi termasuk manfaat proyek, kerugian, biaya, dan resiko. Jika proyek mendapatkan lampu hijau, maka manajer proyek akan membuat piagam proyek atau project initiation document atau PID untuk menguraikan tujuan dan kebutuhan bisnis dan pemangku kepentingan. Yang kedua itu planning. Tahap ini bertujuan untuk menguraikan peta jalan atau roadmap dari proyek. Manajer proyek akan memikirkan bagaimana pengelolaan setiap fase dan project management. Komponen penting yang perlu direncanakan secara rinci antara lain project schedule, timeline, project manager, work breakdown, struktur atau WSB, stakeholder management plan, and anggaran. Yang ketiga yaitu execution. Tahap ini bertujuan untuk mengatur tim proyek dan mengelola biaya, waktu, dan sumber daya. Manajer proyek akan mengidentifikasi dan mengatur tugas, mengatur jadwal, dan mengatur biaya. Yang keempat yaitu monitoring. Tahap ini bertujuan untuk melacak kinerja proyek yang sedang berjalan. Manajer proyek akan menggunakan Key Performance Indication atau KPI untuk melihat apakah proyek tersebut mencapai tujuan dan mengelola biaya, waktu, dan sumber daya. Yang kelima yaitu Project Closure. Tahap ini bertujuan untuk menyelesaikan proyek dan mengumpulkan dokumentasi proyek. Manajer proyek akan mendapatkan konfirmasi dari semua pihak, termasuk pemegang saham, klien, dan tim, dan merilis sumber daya yang digunakan dalam pengerjaan proyek. Yang terakhir yaitu manajer proyek akan menggunakan metodologi manajemen proyek untuk mengelola 5 tahap ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan manajemen proyek adalah penting karena membantu tim mengatur, melacak, dan melaksanakan pekerjaan dalam proyek, mencapai tujuan proyek dengan waktu, biaya, dan kualitas yang diinginkan, dan mengurangi risiko proyek. Penjadwalan proyek pemisahan adalah proyek yang dibagi menjadi tugas-tugas terpisah dengan tujuan mengoptimalkan tenaga kerja dan meminimalisir ketergantungan suatu terhadap tugas lain. Berikut adalah penjadwalan proyek, tugas, dan perkiraan waktu serta sumber yang dibutuhkan untuk melengkapi setiap tugas. Yang pertama yaitu identifikasi tugas. Identifikasi tugas-tugas yang terdiri dari pemisahan proyek menjadi tugas-tugas terpisah. Yang kedua itu estimasi waktu. Perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing tugas. Estimasi waktu dapat dilakukan dengan menggunakan metode PERT atau Project Evaluation Review Technique atau dengan cara lain. Yang ketiga, mengurutkan pekerjaan.
Tentukan keterkaitan antara tugas-tugas yang telah ditentukan. Ini akan membantu mengatur urutan pekerjaan dengan lebih baik, menghindari penundaan, dan memastikan kelancaran alur kerja. Yang keempat, alokasi sumber daya. Mengetahui sumber daya manusia yang tersedia dapat membantu dalam menetapkan tugas. Jika jumlahnya terbatas, mungkin perlu memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Yang kelima, mengatur alokasi waktu. Dengan membuat jadwal proyek, dapat mengalokasikan waktu dengan secara efisien untuk berbagai tugas atau aktivitas. Ini membantu memprioritaskan pekerjaan yang penting dan menghindari alokasi waktu pada hal-hal yang kurang penting. Yang keenam, menggunakan CPM atau Critical Path Method. CPM dapat digunakan untuk memecahkan masalah kenaikan biaya karena penjadwalan tidak optimal. CPM dapat memberikan wawasan berharga tentang cara merencanakan proyek, mengalokasikan sumber daya, dan menjadwalkan tugas. Yang ketujuh, menggunakan Gantt chart. Gantt chart dapat digunakan untuk melacak jalur kritis seiring waktu guna menjaga proyek tetap berjalan. Gantt chart juga dapat dipasangkan dengan CPM untuk melacak jalur kritis seiring dengan waktu. Selanjutnya, mengatur urutan pekerjaan. Setelah memiliki estimasi waktu, prioritaskan tugas-tugas tersebut sesuai dengan kepentingan dan ketergantungan antar tugas. Ini akan membantu mengatur urutan pekerjaan dengan lebih baik, menghindari penundaan, dan memastikan kelancaran alur kerja. Yang kesembilan, melakukan perubahan. Jadwal proyek harus diperbarui secara berkala untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status proyek. Yang terakhir, menggunakan software konstruksi. Software konstruksi dapat mempermudah penjadwalan proyek, termasuk durasi kerja, waktu selesai, dan perkiraan waktu selesainya. Metode jalur kritis, atau Critical Path Method atau CPM, adalah teknik untuk menentukan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Metode ini mengidentifikasi jalur-jalur kritis dalam proyek, yang merupakan jalur-jalur yang tidak dapat dihapus atau diubah tanpa mengubah jangka waktu penyelesaian proyek. Jalur kritis ini disebut sebagai jalur yang paling lama, karena semua tindakan dalam jalur tersebut harus selesai sebelum proyek dapat selesai. Metode CPM dapat diaplikasikan pada proyek-proyek yang memiliki jangka waktu yang tinggi dan banyak langkah, seperti konstruksi bangunan, proyek pembangunan, dan lain-lain. Teknik evaluasi dan review proyek atau Project Evaluation and Review Technique atau PERT adalah teknik yang digunakan untuk menampung unsur yang belum pasti dalam proyek. PERT menganalisa kemungkinan penyimpangan proyek atau memenuhi sasaran jadwal penyelesaian. PERT digunakan untuk menampung unsur yang belum pasti dalam proyek, seperti kondisi lingkungan, kondisi bahan baku, dan lain-lain. PERT dapat diaplikasikan pada proyek-proyek yang memiliki kondisi yang tidak pasti atau memiliki kemungkinan penyimpangan. Keunggulan dari PERT dan CPM. Yang pertama yaitu membantu memperjelas hubungan di antara setiap kegiatan dalam proyek. Yang kedua, membantu menentukan kegiatan yang membutuhkan pengamatan lebih teliti. Yang ketiga, membantu menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan. Dan yang keempat, dapat diterapkan pada berbagai proyek yang luas. Yang kelima, bermanfaat dalam pembiayaan proyek. Keunggulan CPM yaitu yang pertama, membantu menentukan jalur kritis dan analisis waktu kosong. Yang kedua, membantu menentukan kegiatan yang dibutuhkan pengamatan lebih teliti. Yang ketiga, membantu menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan. Yang keempat, dapat diterapkan pada berbagai proyek yang luas. Yang kelima, bermanfaat tidak hanya dalam penjadwalan, tetapi dalam pembiayaan proyek. PERT dan CPM adalah jaringan kerja grafikal yang membantu memperjelas hubungan di antara setiap kegiatan dalam proyek. Masing-masing metode memiliki keunggulan yang berbeda, dan pilihan yang tepat tergantung pada kebutuhan proyek. PERT adalah metode yang lebih eksplorasi, sedangkan CPM adalah metode yang deterministik. PERT adalah metode yang lebih efektif untuk mengidentifikasi kegiatan yang membutuhkan pengamatan lebih teliti, sementara CPM lebih efektif untuk mengidentifikasi jalur kritis dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai
mengenai manajemen proyek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.